Dan dia bilang tuh tanpa kepala. Oh gitu. Tinggi besar tanpa kepala. Wah. Dan kukunya Comeback lagi bro bersama channel gua pastinya Gembel Pensiun. Kali ini gua kedatangan tamu berbeda dari sebelumnya Pale Koplak. Sekarang udah ada tamu dari anak Mapala. Nah, di sini kita mau ceritain kisah mistis yang dialami oleh teman sekaligus kerabat saya ini. Namanya Nijar ya. Nijar. Mungkin Nijar boleh perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, saya Nijar, asal Garut tentunya. Di sini saya mungkin akan menceritakan sebuah bukan kisah ya, lebih ke yang pernah saya alamin. Oke. Kejadian waktu Jadi ini kisah kuliah, nyata ya. Waktu kuliah. Nih lokasinya di mana? Lokasi tentunya masih di daerah Garut. Di daerah lokasinya. Garut. Oke. Kampusnya di Garut. Ya. Jadi ini kegiatan kampus ya. Mapala ini. Oke. Nijar, langsung aja mungkin ya bro, kita mulai ceritanya dari kapan kejadiannya itu. Kegiatan itu kapan dilaksanakannya? 3 tahun yang lalu. Diklatnya 3 tahun yang lalu. Pas masuk kuliah. Oke. Memang diklat itu acara resmi. Ya, itu acara tahunan dari kampus UKM lah biasa. Biasanya kan sebelum ada pelaksanaan itu ada demo dulu, demonstrasi dari UKM Futsalah, UKM bela diri lah itu ya, karate, sama juga di Mapala ada gitu. Demonya. Waktu itu gimana sih cerita awalnya dari mulai berangkat sampai selesai acara tuh? Jadi langsung aja ceritain deh. Boleh sambil ngerokok? Boleh, biar enak sambil ngerokok. Biar enjoy. Ini kayaknya agak Nijar ini jarang kelihatan di kamera, makanya kayaknya agak gugup guys. Betul. Jadi harus sambil cek orang Sunda mah udah heula. Kalem. Oke, lanjut lagi. Gimana tuh awal cerita berangkatnya? Awal cerita dilaksanakan diklat tuh 3 tahun yang lalu. Waktu itu berapa orang yang satu angkatan sama Nijar? Waktu itu satu angkatan sama saya ada 8 orang. 8 orang. Jadi yang ikut kegiatan Mapala pada saat itu 8 orang tuh. 8 orang. Instrukturnya ada berapa orang? Itu kurang lebih ada 20 orang instrukturnya. Pertama kumpul di kampus. Ya, kumpul di kampus karena acara resmi kan. Sampai ke mahasiswaan juga tahu gitu. Bahwa diklat hari ini adalah acara resmi gitu. Setelah itu biasa kan ada daftar, tes kesehatan kan, karena diklat itu bukan main-main gitu, karena pendidikan lah gitu. Jadi kita itu dites fisiknya dulu gitu, terus diwawancarai kayak masuk kerja. Interview ada dulu ya. Wawancara gitu. Setelah lulus, tadinya angkatan saya tuh ada kurang lebih 14 ya. Yang udah fix masuk gitu, cuman kurang lebih ya, saya lupa lagi itu karena 3 tahun yang lalu. Disortir lagi, ada yang mengundurkan diri dadakan gitu kan, ada yang tiba-tiba sakit. Nah jadilah 8 orang termasuk saya, 5 orang cewek, 3 orang cowok gitu. 5 orang cewek, 3 orang cowok itu yang fix. Akhirnya sudah fix diterima lah. Dari hasil interview, tes segala macam. Akhirnya 8 orang ini langsung berangkat ke gunung kah, atau kejadiannya di mana sih? Maksudnya tuh lokasi diklatnya diklatnya ada di Garut juga. Di Garut. Mungkin kawan-kawan juga udah pada tahu Tegal Panjang ya. Gitu. Gunung itu. Itu gunung ya. Jadi di lokasinya itu Gunung Tegal Panjang. Ya, savana lah, ada savana di sana.
Itu karena kawasan CA dilarang sembarangan orang masuk ke sana. Kawasan apa tuh? CA, cagar alam. Oh, kan kawasan... cagar alam nggak boleh dimasukin sembarangan kan. Kecuali ada konservasi, diklat. Salah satunya mungkin ada kegiatan resmi ya. Gitu. Oke. Akhirnya 8 orang berangkatlah bersama instruktur. Ya. Oke. Mungkin Nijar bisa langsung. Boleh. Biar nggak gugup. Agak gugup nih. Jadi yang nanya juga agak bingung. 8 orang berangkat jam berapa tuh? Berangkat tuh zuhur. Instruktur sama siswa itu berangkat sama calon anggota itu ke Papandayan. Nah, dari Papandayan itu kita briefing lagi sama instruktur. Baca doa dan sebagainya gitu, prepare logistik dan semua harus aman karena kita di sana 8 hari. Oh, jadi diklatnya 8 hari. 8 hari. Oke. Ya. Gitu. Selesai prepare barulah kita melakukan perjalanan ke Tegalpanjang dari Papandayan. Oke. Awal perjalanan ada berapa pos di sana? Kalau ngitung pos tuh karena apa ya? Cagar alam itu kan nggak boleh dimasuki sembarang orang kecuali ada kegiatan resmi dan harus ada surat juga dari BKSDA gitu. Karena cagar alam tuh dilindungi lah gitu. Nah, kita kalau ngitung posko tuh berarti posko pertama dari Papandayan. Pertama kita jalan. Itu bisa dibilang posko mungkin. Nah, terus ada kalau dibilang posko lagi ada posko kedua. Daerahnya masih antara Tegalpanjang sama Papandayan, pertengahan. Dari situ perjalanan normal aja. Kita kegiatan masih lancar gitu, nggak ada hambatan gitu. Oke. Kemudian lanjut dari posko 2 itu biasa sweeping lah kan. Kita harus sweeping karena takutnya nih apa yang diharuskan kita bawa itu nggak kita bawa karena kan kita emang lama di sana gitu. Jadi logistik itu benar-benar perhatikan. Nah, di sweeping di pos kedua itu namanya tuh Sukaberem ya, kalau nggak salah Sukaberem. Posko Sukaberem lah. Istilahnya pos 2-nya tuh Sukaberem, nama ininya, wilayahnya. Pertengahan antara Tegalpanjang sama Papandayan. Gimana tuh dari hasil sweeping? Aman? Nah, aman lah, dibilang aman lah itu ya. Aman. Jadi perjalanan itu aman. Kemudian lanjut lagi ke Tegalpanjangnya. Itu kita di sana dari Sukaberem itu sore jam 5 setelah sholat asar. Berarti dari perjalanan dari posko ke pos Sukaberem itu berapa jam tuh? Kita start dari dari Papandayan itu jam 2-an. Karena kan kita ngumpul dulu tadinya. Jam 2-an sampai Sukaberem, kita nyampe jam 5-an. Sama sweeping lah gitu. Sama sweeping jam 5 baru berangkat lagi ke Tegalpanjang gitu. Oke. Apa ya, ada hujan angin gitu tuh. Badai. Cuaca badai. Kita belum karena kita siswa kan difokuskan untuk kegiatan gitu, bukan yang lain-lain. Nggak mikir apalah mistis dan sebagainya, enggak gitu. Kita positif aja sambil jalan kan. Ke Tegalpanjang kan lumayan tuh jauh dari Sukaberem. Nyampe kita isya, maghrib kita jama gitu. Maghrib di jama di sana. Jadi sholat maghrib dan isya di jama di sana. Di Tegalpanjang gitu. Perjalanan dari Sukaberem ke Tegalpanjang. Jadi nyampe Tegalpanjang tuh isya. Nah, setelah itu aman juga perjalanan, nggak ada hambatan, hanya badai aja. Iya, hanya badai hujan besar lah gitu. Ya kan kebetulan emang di hutan tuh gelap kan, udah sore juga gelap, ditambah lagi hujan kan, hujan gede gitu. Jadi bener-bener gelap lah. Kita kan bukan nggak dikasih ya, kita disarankan untuk bawa headlamp. Tapi kita ada yang nggak bawa, ada yang bawa gitu kan. Jadi ya itu resiko lah gitu. Resiko anggota masing-masing ya. Angkatan saya gitu khususnya. Nah, saya tuh tadi bilang Isa ya nggak tahu persis ya karena kita nggak dikasih jam.
malam itu udah di sana lah, nggak tahu Isa jam 8 jam 9 nggak tahu itu, pokoknya udah gelap lah. Udah gelap banget, nggak ada pencahayaan gitu. Cuman hanya mengandalkan headlamp dari instruktur. Gitu setelah sampai di Tegal Panjang, kegiatannya apa lagi tuh? Materi, terus kita kan dilatih fisik buat apa, biar kebugaran jasmani kita nih di hutan aman gitu ya, nggak drop lah gitu. Nah lancar lah, hari pertama tuh nggak ada apa-apa. Hari pertama nggak ada apa-apa, aman ya. Jadi aman. Hari pertama tuh masih cukup aman. Iya, sangat aman gitu. Sangat aman. Karena kita fokusnya pendidikan. Oke. Lanjut di hari kedua. Menjelang hari kedua tuh dibagi bikpak ya. Bikpak itu semacam apa ya, tenda alam lah yang kita buat itu bikpak. Nah kita dibikin satu orang satu bikpak itu. Satu bikpak satu orang. Ya. Satu bikpak satu orang. Jadi kita dibagi apa, tempat itu sama instruktur 8 tempat gitu buat bikpak masing-masing. Nah kebetulan pas hujan gede tuh sore-sore hari kedua ya, pas hujan gede tuh karena mungkin cewek ada yang haid juga kan. Ada yang haid? Ada, kebetulan ada yang haid, temen seperjuangan lah. Oke. Ada yang haid juga. Nah di tempat masing-masing itu emang sih sebelumnya kita nggak tahu ya masalah saudara saya gimana, terus masalah saya gimana nggak tahu. Itu masing-masing, cuman yang pertama kali apa didatengin lah gitu ya, kebetulan ditempatin di tempat ya bisa dibilang genderuwo. Itu karena instruktur juga ada yang bukan indigo ya. Emang kalau misalkan di gunung kan katanya ya jinnya itu energinya kuat-kuat gitu. Makanya mereka mungkin bangsa jin berani nampakin dengan beda-beda wujud gitu. Nah yang genderuwo itu ditempatin sama adalah teman saya cewek itu yang di sana. Jadi posisinya kita jauh-jauh, ada yang di ujung. Berapa meter tuh jaraknya? Kalau hitungan meter ada yang kurang lebih ya 6 lah. 6 meter. Jaraknya 6 meter ya. Satu bipak satu orang jaraknya 6 meter. Iya, tapi enggak kayak lapangan gitu. Jadi di banyak ini kayak bukan jukut atau ngaranna teh. Mungkin alang-alang. Kayak alang-alang, terus rumput yang liar gitulah, pohon-pohon besar. Kebetulan titik-titik bipaknya kita ditempatin di pohon-pohon gitu, yang gede-gede. Dan katanya juga pohon-pohon gede itu kan tempatnya bangsa genderuwo, dibilang gitu. Nah setelah itu kan pas yang itu yang cewek teman saya kan lihat genderuwo tuh, cuman dia nggak berani bilang. Gitu. Jadi yang pertama kali lihat cewek yang lagi head itu. Iya. Gitu. Dia nggak berani bilang ke instruktur karena kan emang kita dilatih untuk fokus gitu. Sama bisa berada di bawah tekanan tuh, mikir tuh gitu. Jadi dia tuh diem gitu sampai hari kedua tuh cuman dia aja yang lihat. Nah itu belum diceritain ke teman-teman. Kita tahu cerita itu setelah pulang dari diklat. Berarti itu baru cewek itu aja yang tahu ya. Tapi dia nggak bilang gitu. Nah belum ada serem kan. Nah malam tuh jam berapa? Saya nggak tahu jam ya karena tengah malam. Tengah malam lah itu. Teman saya tuh yang cewek teriak. Di hari kedua juga. Ya hari kedua masih malamnya gitu. Hari kedua tapi malamnya gitu teriak. Ya mungkin karena dia nggak mau cerita sama instruktur sama teman-temannya tuh takutnya mungkin ya. Gua kalau saya bilang sih dia tuh cewek kelah gitu, nggak mentalnya kuat lah kalau yang dibandingin sama yang lain. Nah setelah dia lihat tuh pas malamnya teriak, disamperin lah sama temen ceweknya itu yang berlima kan. Nah yang berlima tuh yang 3 nggak lihat,
yang satunya lagi lihat karena dia ada setengah indigo lah mungkin. Oh gitu. Jadi ada temen ceweknya yang salah satunya indigo. Oke. Gitu. Karena yang dia rasain tuh pas di bawah pohon itu anget. Yang lain kedinginan, pas hujan kan di Bipang gitu. itu suasananya beda di situ. Karena pas hari keberapa tuh saya pindahin ke sana. Emang beda banget sama di tempat saya yang di ujung. Gitu. Datanglah instruktur kalau nggak salah. Ditanyain lah kenapa, tapi kan karena kita siswa kita dilarang ngomong seenaknya gitu. Enggak lah, nggak dikasih tahu. Yang jadi yang tahu tuh cuma mereka akhirnya yang tadinya sendiri jadi berdua tahu gitu. Karena yang satu indigo, setengah indigo lah, tapi dia nggak benar-benar indigo gitu. Karena ada keturunan katanya. Dari yang orang tuanya. Terus setelah itu kita dibalikin aja ke Bipak masing-masing. Instruktur nyaranin untuk balik pulang, bubar masing-masing, istirahat kan. Besok masih ada kegiatan lain gitu. Akhirnya balik ke Bipak masing-masing. Itu sampai pagi nggak ada. Ya untungnya itu kita nggak digangguin. Sampai pagi tuh aman ya semua ya. Nggak taunya tuh si A lah ya, cewek yang pertama tuh bukan ngelihat, lebih ke ngerasain. Dia teriak tuh ngerasain kayaknya gitu. Yang benar-benar ngelihat tuh yang satunya lagi gitu. Intinya mah itu yang bisa dibilang ada keturunan bisa gitu. Dan dia bilang tuh tanpa kepala. Oh gitu. Tinggi besar tanpa kepala. Wah, dan kukunya, wah ini lihat ini ini bukan main. Aduh. Dan tinggi besar katanya ya, karena saya nggak lihat persis nggak lihat apa yang diomongin. Yang pastinya ini diceritain setelah selesai yang hari kedua ini. Kedua ketiga tuh masih si genderuwo gitu. Yang nggak ada kepala itu tuh. Dan kukunya panjang katanya, tinggi besar. Ya karena mungkin dia udah terbiasa mungkin. Jadi dia tuh nggak teriak-teriak. Si B itu yang nemuin. Si cewek B ini yang indigo ini biasa aja ya. Maksudnya bisa nahan. Adalah kaget. Cuman ya karena dia udah terbiasa mungkin. Makanya saya nggak tahu dia indigo atau setengah indigo gitu. Tapi karena ada keturunan mungkin bisa gitu ya. Karena saya juga percaya nggak percaya. Soalnya saya nggak lihat. Nah hari ketiga tuh masih masih di tempat masing-masing. Nah malamnya udah kegiatan apa ini itu kan. Malamnya saya yang lihat, cuman bukan genderuwo. Api tuh yang di atas. Bola api. Bola api. Itu di hari ketiga malamnya. Hari ketiga malam. Nggak tahu hari apa, tapi hari ketiga. Lupa lagi soalnya 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu. Nggak ingat apa hari gitu kan. Dan ini belum pernah diceritain ke podcast lain, baru di sini ya. Iya, karena kita cerita cuman angkatan kita ketika ngumpul gitu, baru cerita. Gitu. Hari ketiga tuh malamnya saya lihat gitu. Lihat jelas gitu dengan mata. Nijar sendiri yang lihat langsung. Itu lihat. Cuman saya juga nggak berani bilang gitu ke instruktur. Yang lain tuh. Gitu. Karena ya tahulah mungkin dari rekan-rekan tahulah diklat kayak gimana gitu ya. Nggak usah dibilangin gitu. Karena pendidikan biar kita makin disiplin lah. Makanya ada yang istilahnya apa ya, menyeramkan lah, kita kirawin aja gitu. Nggak digubris ya. Enggak. Telan sendiri. Iya. Lagu-lagu kesorangan lah. Pahit susah makan sendiri gitu. Jadi buat anak-anak Mapala mungkin tahu gimana rasanya pada saat diklat ya gitu. Mungkin bentuknya sama semua ya diklat tuh. Cuman beda dapur lah. Punya dapur masing-masing ya. Lanjut tuh. Ngeliat tuh gimana rasanya? Rasanya itu tuh tengah malam di hari ketiga. Jam 11 kalau nggak salah. Di mana itu? Itu di Bipak saya yang di ujung, karena saya ditempatin paling ujung. Paling ujung. Nah, awalnya tuh kayak nggak tahu ngigo apa gimana ya, kan emang posisi belum tidur juga. Cuman pas kayak lihat tuh kayak nggak takut itu. Kayak apa ya?
nggak aneh lah gitu. Pas pertama tuh, tapi pas dipikir-pikir lagi gitu, karena apinya tuh naik turun 2 kali, yang ketiga kali kabur lah gitu. Dan persis posisinya turun tuh ke bipak teman saya yang di ujung, yang cowok ada di ujung juga, paling ujung, iya, deket air. Air deket, apa tuh, air sungai? Sungai, deket sungai. Cuman posisinya emang agak terjal ya kalau ke sungai. Emang posisinya di ujung sana. Nah, setelah apa ya, saya pikir-pikir gitu, kok mimpi apa gimana gitu. Saya emang kalau di film-film ada nyubit pipi kan, biar ini mimpi nggak gitu. Ya saya juga sempat nyubit ini tangan sendiri, sakit, berarti bukan mimpi. Cuman untungnya bentuknya api, nggak nyeremin gitu. Dan katanya itu Banaspati namanya kalau nggak salah. Yang api itu kan Banaspati. Katanya kalau misalkan dia apa ya, ngeh lah gitu, dia tuh paling galak di antara jin-jin yang lain gitu. Banaspati ini. Beruntungnya gitu pas saya lihat tuh kayak lihat mainan api lah gitu. Maksudnya belum ada rasa khawatir atau takut gimana ya. Kalau jatuh tuh apa ya namanya, masih baal lah cik Sunda nama. Orang Sunda mah tahu baal ya. Mentalnya Ninja ini masih baal. Pertama sih itu. Nah itu tuh selang ada kurang lebih 10-15 menit dia tuh gitu hilang, datang lagi gitu. Habis yang kedua tuh sama, turunnya tuh ke sana yang ada temen saya yang di ujung. Turunnya ke sana. Tapi saya mikir kalau bilang ya nggak boleh kan, kita nggak apalagi di gunung itu sakral, nggak boleh apa ya namanya, seucapnya lah gitu, nggak boleh kalau di gunung tuh. Nah yang kedua masih sama, turun naik lagi gitu. Nah yang ketiga saya tuh kan penasaran, bukan apa ya, bukan hipnotis ya, bukan hipnotis, penasaran, berdiri mau nyamperin, berdiri pas 1 langkah ke depan tuh, 1-2 langkah tuh hilang si apinya tuh. Gitu. Nah setelah itu apa selesai, saya nggak bisa tidur kan. Biasanya yang ikut-ikut jarang yang bisa tidur. Gitu. Apalagi ditemenin hujan gede. Ya udah petir, udah hujan gede. Hujan juga. Di hari ketiga hujan. Tiap hari hujan. Tiap hari. Jadi kejadiannya tiap hari hujan. Sore hujan sampai malam, sampai subuh lah gitu. Subuh panas lagi sampai sore gitu. Tadi merinding nih pas bilang. Aduh. Nih jujur saya juga takut, bro. Tahu. Oke, lanjut hari ketiga nggak bisa tidur, tapi akhirnya tidur sampai pagi. Ya karena mungkin kita capek kan. Capek. Tidur. Meskipun basah tidur aja nyenyak gitu. Basah. Wow. Kebetulan saya nggak bawa jaket waterproof tuh. Jadi jaket apa ya yang buat main gitu. Kayak gitu. Jadi untuk anak Kemapala memang kalian luar biasa mentalnya, kuat. Apalagi kalau ditambah yang kayak Nijar ini prepare-nya bisa dibilang kurang ya. Jaketnya bukan jaket yang waterproof. Makanya untuk antisipasi next generasi harus persiapan matang-matang. Oke. Kegiatan lagi biasa di hari keempat. Kegiatan lagi hari keempat. Di pagi hari sampai sore tuh memang nggak ada aneh-aneh gitu. Nggak ada. Jadi selalu malam kejadiannya aneh-aneh. Selalu malam. Dan kita nggak dikasih buat ngobrol rame-rame karena khusus belajar sama pendidikan tuh kan harus fokus, nggak boleh. Jadi masing-masing aja. Iya. Jadi bukan masing-masing apa ya apatis ya, tapi masing-masing dalam apa kegiatannya gitu, dalam urusannya sendiri. Jadi masing-masing anggota tuh punya kegiatan masing-masing. Gitu. Jadi kan kita biasa dibagi 3 tim ya, kalau nggak 3 4 gitu. 2-2 sama 3-3, ada yang 4. Nah itu pas materi siapa ya
nggak tahu si B itu yang teman saya kan. Pas materi itu kebetulan dan katanya, saya bukan nakut-nakutin, katanya pernah terjadi bunuh diri di base camp itu. Oke. Di base camp Tegal apa tadi namanya? Lah itu Oke. Gitu. Jadi tit ya, jangan dikasih tahu namanya. Oke. Itu mungkin teman-teman Mapala juga pasti banyak yang ngalamin di masalah. Gitu. Hari keempat tuh kita dipindahin bipak. Diacak lagi bipaknya. Diacak lagi. Kebetulan saya dipindahin ke tempat yang ada gentong. Yang dekat si A ini. Mungkin si A ini kita ganti namanya Sinta ya. Boleh Sinta. Jadi si Sinta Nijar ini dipindahin ke tempatnya Sinta. Oke. Plus semua dipindahin, diacak. Oke. Cuman yang kebetulan saja saya yang dipindahin ke sana. Yang lain diacak, dipindahin. Oke. Gitu. Jadi pas Nijar di tempat yang tapi kan tadinya saya nggak tahu kan. Tahu-tahu udah pulang diklat kan. Jadi pada saat itu mah nggak tahu ya. Cuman emang beda rasa. Kalau yang di sana dingin, kalau yang di tempat yang itu emang benar-benar anget. Gitu. Yang di tempat gitu. Si Sinta itu ya. Yang tempat Sinta itu kebetulan anget. Beda lah, tapi tetap sama hujan. Posisi hujan gede gitu. Ya bisa dibilang apa ya, nyaman gitu tidur di tempat itu. Nggak tahu di apa namanya, di apa ya, kekep lah gitu. Nggak tahu itu ya, nggak tahu kekep dipeluk lah gitu. Nggak tahu ya, tapi yang emang saya rasain tuh karena setelah saya lihat apa ya yang Banaspati itu, emang pikiran tuh jadi kemana-mana. Cuman yang nggak saya pikirin tuh hewan. Ada hewan apa? Ya tau lah di hutan mau yang kayak gitu. Jadi ya harimau hitam. Nggak tahu harimau hitam, tapi suaranya aja kayak nggak tahu dia yang ini. Tapi emang kerusuk itu. Jadi ada suara ngegerem gitu ya. Mulai kerasa. Saya mikirnya gini, berarti saya mah lagi halu lah gitu. Karena posisi badan kan dingin. Jadi positif tingginya halu gitu ya. Gitu, biar nggak ngaco lah gitu. Meskipun yang saya rasain tuh takut. Kalau harus jujur takut. Pindahlah saya di sana. Itu hari keempat mau kelima kan. Sampai kelima tuh saya di sana. Cuman pas malamnya tuh kan kita kedatangan senior atas. Instruktur pendiri. Pendiri. Nah minta itu kan survive hari kelima tuh survive ya. Hari keempat kelima tuh mau survive. Minta waktu buat ketemu sama calon anggota kita. Yang 8 orang itu. Nah jam 2 kalau nggak salah, jam 2 atau jam 1 ya, sekitar jam itulah ya, tengah malam lah. Instruktur tidur. Terus pendiri minta ngobrol sama kita, mau ngasih apa namanya, wejangan, support gitu. Karena diklat tuh nggak selamanya kita di sana kan, di pressure terus ya, ada wejangan. Iya, ada asik lah gitu. Punya esensi sendiri lah yang masuk Mapala gitu. Coba aja yang belum masuk gitu. Asik. Nah ke Sapana lah, Tegal Panjang. Di Sapana. Di Sapana ya, iya. Jam 1, jam 2 itu. Jadi ninggalin bipak tuh sama ke Sapana. Ke sana. Nah, di sana yang ngerasa yang nabrak angin itu cuma saya. Jadi ada kayak nabrak tapi lewat doang. Tapi saya nggak bilang gitu. Diem aja. Karena saya pernah cerita juga yang tahu sama hal-hal mistis. Adalah di kampung. Mungkin ada yang juga tahu. Yang saya ngehnya kok ada. Padahal kan takutnya saya tuh apa ya, kalau nggak minta maaf tuh, tahulah kalau kita namu gitu seenaknya kan nggak enak gitu. Nah saya minta maaf gitu. Kalau kencing kan harus bilang-bilang di hutan permisi itu lah. Permisi kan kita tamu. Terus kalau lari-lari kan nggak tahu kan kita nyambung apa gitu. Bukan, emang kalau saya nggak lihat mah percaya nggak percaya, cuman kalau yang udah saya lihat sendiri kayak Banaspati itu ya, the real jin itu emang berani nampakin.
Cuma nggak tahu ya kan, karena sekarang banyak yang di video tuh ketangkep tuh. Itu nggak tahu ya. Asli atau enggak? Keasliannya saya nggak tahu. Cuman yang benar-benar saya lihat tuh, yang itu benar-benar ada kayak wah gitu merinding. Nah, tadi di mana? Di Sapana ya, dikumpulin. Nah pas jalan-jalan tuh kan semua pada duduk. Pas saya paling terakhir dulu kan, kayak ada yang nabrak itu, nabrak ke badan gitu. Tapi nembus. Tapi cuma saya aja yang ngerasain angin. Soalnya pas paginya tuh saya nanya gitu ke teman-teman. Oh gitu. Jadi di hari itu juga nanya. Ya kan karena ada waktu buat ngumpul masak makan kan, kita dipakai ngobrol tuh pas masak. Gitu. Nanya gitu. Enggak katanya. Enggak. Soalnya kan kalau angin tuh pasti kerasa kan. Ada angin. Tapi kalau nabrak itu beda lagi. Saya ngerasain soalnya pas langsung kan pikiran tuh boro-boro mau lihat mau fokus ke pendiri kan. Saya kaget itu karena kerasa langsung aja. Ya, nah dalam hati tuh bilang kalau misalkan ada yang kesandung lah ya, ketendang gitu atau ada yang keganggu sama saya minta maaf. Itu dalam hati gitu. Karena kan kalau di hutan atau di gunung manapun kita nggak boleh seenaknya gitu. Apapun yang kita lakuin harus izin dulu karena kita itu tamu. Gitu. Alhamdulillah meskipun kita itu yang 8 ngalamin hal mistis, kita nggak ada yang digangguin. Cuman itu mah mungkin karena alam ya. Ada si C itu cewek kan, ketimpa batang pohon gede, kena kepala. Saya nggak mikir mistis itu ya. Takut nanti kata jinnya bilang kok jadi saya gitu kan. Kayak Kang Yana ya. Iya. Kok jadi saya kan. Jinnya nggak tahu apa-apa gitu. Emang itu ketimpa dia. Kepalanya. Tapi aman nggak apa-apa. Itu di hari kelima. Itu hari keempat. Masih keempat. Hari kelima kan kita dikumpulin Sapana itu malam-malam. Yang nabrak angin itu. Itu selesai nih wejangan dari pendiri, balik lagi ke bipak masing-masing. Kebetulan kan jam 2-an ya. Jam 2 jam 3 tuh kita mulai kegiatan lagi. Gitu. Jadi lanjut kan tadinya 8 hari itu jadi 5 malam 6 hari di gunung, 2 hari pulang. 5 hari di gunung. 3 harinya pulang, bukan 2 harinya pulang. Gitu. Jadi yang itu hari terakhir di gunung sebenarnya. Di hari kelima itu. Gitu. Makanya langsung kegiatan lagi. Dan emang yang saya ceritain itu emang benar-benar udah turun, udah nggak di sana. Baru ngerasain merinding yang banget gitu tuh. Pas kita ngumpul sama temen-temen satu seperjuangan, ngumpul cerita-cerita lah, sama ada instruktur juga. Ternyata masih di enggak, udah di bawah? Udah di kampus. Udah di kampus. Iya, udah di sekre lah. Udah di sekre. Kita ngumpul-ngumpul kan, barulah cerita. Ada yang menulis. Ternyata yang saya rasain tuh benar. Kayak begitu ya, dirasain oleh mereka juga ya. Cuman mereka juga nggak berani bilang gitu. Karena takut lah namanya di gunung. Saya juga pernah naik. Emang kalau ada dirasa apa-apa itu hiraukan saja. Jangan diceritain ya. Jadi kayak gitu guys ceritanya dari Nijar tentang pengalaman mistis di saat diklat. Sebenarnya sih banyak Kak. Cuman yang real saya ngalamin tuh yang itulah. Gitu. Sebenarnya banyak ketika saya jadi instruktur, terus ketika saya naik gunung sama teman-teman yang lain, bukan apa-apa lah. Berarti itu di next cerita selanjutnya ya kita. Jadi untuk saat ini itu aja udah menurut saya udah cukup wow ya, karena berani banget gitu. Udah kalau jujur gue pribadi bro, kalau udah ngalamin kayak gitu nggak mau gue tinggal di bipak sendiri. Pasti ngajak yang lain tidur bareng-bareng. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Dan untuk anak Mapala boleh komen saran dan kritiknya harus kayak
gimana nih ketika mengalami kejadian tersebut gitu. Oke, Nijar, thank you banyak nih atas ceritanya. Mungkin nanti ada cerita lanjutan ya boleh berikutnya ya. Oke, see you next time bro.